Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Nikade Osin Febrianti, saya guru PPKN di SMP Negeri 2 Kuta Selatan. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori kedua tahun 2022 dengan materi arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Om Santi Santi. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin dulu. Ya, berdiri ya, yang lain juga berdiri. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dimas. Anak-anak silakan duduk ya. Baik ya, kelas 7A. Ya, benar ya, kelas 7A ya. Nah, hari ini kelas 7A akan belajar kembali bersama Ibu tentang pembelajaran PPKN. Ya, sudah siap belum? Sudah. Sudah sarapan tadi? Sudah. Sudah ya, harus sarapan dulu. Biar kalian itu tidak mengantuk ya, biar semangat untuk belajar. Nah, baik. Nah, anak-anak ada yang tidak hadir di kelas? Semuanya hadir ya? Hadir. Jadi karena pembelajaran kita sekarang sudah menggunakan teknologi, jadi untuk absensi ya, Ibu akan menyuruh anak-anak melakukan absensi menggunakan HP ya. Untuk linknya sekarang Ibu akan kirimkan ke grup kelas. Nah, silakan anak-anak, silakan dibuka di grup kelas kalian. Ya, link untuk absensi hari ini. Sudah? Sudah dibuka? Nah, silakan diisi ya, nama, nomor kelas. Ada yang nggak bisa? Semua bisa kan? Bisa ya. Silakan diisi identitasnya dengan benar. Isi nama, nomor, absennya berapa. Jangan sampai absen temennya dibuat. Kalau sudah, silakan dikirim. Ibu cek ya, siapa yang sudah mengirim. Siapa yang sudah? Coba angkat tangan. Nah, sudah ya, cepat sekali ini. Sudah? Yang lain? Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah semuanya, silakan boleh HP-nya ditaruh kembali ya. Nah, ini ruangan kelas kalian sudah bersih ya. Sudah tidak ada sampah lagi ya. Jadi tadi Bu sudah baru masuk, sudah melihat keadaan kelas kalian sudah bersih, sudah rapi. Sampah di depan juga sudah dibersihkan ya. Ibu beri 2 jempol untuk kelas 7A ya. Sudah memimpin kelas ini ya. Nah, bisa Ibu lanjutkan nak? Bisa. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untuk. Anak boleh Ibu lanjutkan? Ya, nah sekarang Ibu akan menyampaikan untuk kompetensi dasar kita pada hari ini ya. Kita masih ada di KD 3.2 yaitu tentang memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan ya, masih dengan materi norma seperti itu. Selanjutnya, nah tujuan pembelajaran kita hari ini ya, dalam setiap pembelajaran itu pasti ada tujuannya.
ya. Bu minta satu anak, siapa yang mau membaca? Ya boleh, silakan karena dia di depan ya. Silakan dibaca dengan keras. Tujuan pembelajaran nomor 1, siswa dapat menjelaskan dengan benar dan kritis fungsi norma kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nomor 2, siswa dapat menjelaskan dengan benar dan kritis menjelaskan manfaat tentang norma dalam berbagai kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Ketiga, siswa dapat menganalisis dengan percaya diri dan kritis arti pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. 4, siswa dapat menganalisis dengan percaya diri dan kritis akibat tidak mentaati norma dalam sebagai kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Iya, tepuk tangan dulu untuk Leo. Pertama, fungsi norma dalam kehidupan masyarakat. Terus yang kedua, manfaat menaati norma. Yang ketiga, apa pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang keempat, apa akibat kalau kita melanggar norma. Ya. Nah, yang biar kelas ini menjadi kondusif, yang menjadi tertib ya, Ibu akan menyampaikan kembali kesepakatan kelas kita. Anak-anak masih ingat nggak? Masih. Bisa ya. Nah, yang pertama, Aktivitas baik. Anak-anak bisa melaksanakan? bisa. Terus yang kedua, Tidak melalui pemanasan dan saling sikut-sikut nanti saat belajar ya, siap? Nah, yang ketiga, saat presentasi baru kalian boleh ribut ya. Ribut dalam artian kalian menyampaikan hasil diskusi. ya. Nah, anak-anak, untuk mengetahui kemampuan awal kalian dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian free test. Siap? Siap. Kalau sudah siap, boleh dikeluarkan HP-nya. Ya, silakan dikeluarkan HP-nya. Silakan dikeluarkan HP-nya. Nah, lihat di grup kelas kalian sudah Ibu kirimkan link untuk mengikuti free test. Kerjaan sendiri-sendiri ya untuk mengetahui kemampuan awal. Nanti nilainya langsung muncul. Ingat isi nama, nomor, dan kelas. Sudah? Ya, kalau benar semua itu nilainya 100. Sudah selesai? Sudah? Sudah ya. Gimana nilainya kok pada sembulut nih? Masih kurang ya nilainya ya? Aduh, masih nak belajar tadi malam ya. Nah, Nana sudah semua selesai? Sudah. Silakan yang belum diselesaikan ya. Jadi kalau nilainya masih kurang, nanti silakan kalian ikuti pembelajaran dengan baik ya. Jadi nanti akan dijelaskan, Ibu akan sampaikan lebih rinci mengenai materi hari ini. Sudah keluar nilainya? Sudah. Baik, jika sudah semua, boleh HP-nya ditaruh kembali ya. Sudah, bisa dilanjutkan? Baik. Baik anak-anak, karena hari ini kita akan belajar tentang arti penting norma, ya. Jadi kita masih ada pada materi norma ya. Anak-anak, kira-kira siapa sih yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Minggu lalu kalian masih ingat nggak dengan materinya? Kira-kira kalau dikaitkan dengan materi sekarang, siapa yang masih ingat? Boleh dilihat di buku, kalau sudah lupa ya boleh dibuka bukunya. Coba dibuka bukunya, masih ingat nggak kalian? Ayo, boleh dibuka bukunya. Ingat kan saya materi minggu lalu? Siapa yang mau angkat tangan? Boleh, banyak orang boleh. Dari apa namanya? Naila, boleh Naila. Apa materi minggu lalu Naila? Macam-macam norma boleh. Ada lagi yang masih ingat materi minggu lalu? Fungsi norma. Salah, kurang tepat. Ada lagi yang lain? Materi kita minggu lalu tentang apa?
Jadi Naila bilang macam-macam norma. Ada yang lain? Kurang tepat? Jenis-jenis norma yang tidak tertinggal itu adalah pengertian. Nah, ya, apa itu norma dalam kehidupan bermasyarakat? Yang anak masih ingat nggak itu norma? Masih? Ya, norma itu adalah aturan ya atau kaidah yang dijadikan pedoman dalam kehidupan apa nak? Bermasyarakat, di sekolah maupun berlingkungan ya, dalam kehidupan lingkungan keluarga maupun di sekitar rumah kalian. Ya, semua itu kalian gunakan norma untuk menjadi pedoman kalian ya, berbuat yang baik atau jahat? Baik. Ya, dalam berbuat yang baik. Nah, baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa dalam kalian memahami materi kita hari ini, silakan ibu berikan kalian waktu untuk berliterasi ya, membaca materi kita pada hari ini tentang arti penting norma. Anak-anak silakan buka bukunya, dibaca ya, boleh bersama teman-teman. Dengan teman sebangku boleh saling diskusi. Sudah cukup ya waktunya. Nah, baik, setelah kalian melakukan sudah ada belum pemahaman kalian mengenai materi hari ini? Sudah ada? Ya, baik. Nah, sekarang ibu mau tanya kalian kepada anak-anak ya. Kira-kira minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang apa itu norma. Macam-macam norma itu ada 4 ya. Agama, apalagi? Kesusilaan, hukum, kepanan ya. Dan norma hukum. Ya, masing-masing norma itu memiliki kaidah-kaidah yang mengatur dalam kehidupan masyarakat. Nah, fungsinya apa anak-anak? Tahu nggak? Kalau dalam kehidupan masyarakat nih, kalian kan pernah melihat kejadian di televisi maupun dalam lingkungan sekitar. Kira-kira apa sih fungsi norma itu? Mana tahu nggak? Ya, tahu nggak? Apa sih fungsi norma? Tujuannya itu untuk apa? Ya, tahu nggak? Kalau misalnya nggak ada tulisannya, ya kita silakan. Norma berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Ya, benar sekali, yang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar bagaimana? Tertib. Benar sekali. Apa lagi? Agar tercipta keteraturan ya dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, terutama untuk meta dan untuk kita. Nah, selain itu, kira-kira kalau kita melanggar itu ada sanksinya nggak? Ada. Apa sih sanksinya? Misalnya, kalau kalian melanggar lampu lalu lintas, melanggar ketertiban di jalan raya, kira-kira ada sanksinya nggak? Ada. Ya. Dan misalnya di televisi, orang-orang yang tidak memakai helm itu ada sanksinya nggak? Ada. Pasti ada ya. Apa sanksinya? Sanksi hukum yang tegas ya, berupa apa? Nak tahu nggak? Tahu nggak? Sanksinya bisa dalam bentuk denda kan begitu? Bisa dalam penjara. Kalau yang lebih sadis atau lebih kejam ya. Nah, baik, tadi ibu perhatikan di sini ya, sudah. Nah, ini model pembelajaran kita ya pada hari ini, karena kita belajar tentang arti penting norma, ibu akan mengajak anak-anak menyelesaikan permasalahan ya dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, permasalahan-permasalahan yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari ya, berkaitan dengan pelanggaran hukum. Siap ya? Siap. Sudah siap. Namun tadi ibu perhatikan ya, beberapa anak-anak itu sepertinya kurang semangat gitu, kamu di sini nih ngantuk kayaknya kamu ya, nanti ngantuk ya? Tidak ngantuk tapi dia diam. Nah, di belakang juga tadi melamun ibu perhatikan. Nah, baik, biar suasananya menjadi semangat kembali, anak-anak ibu akan mengajak kalian untuk ekspresi. Nah, siap tak? Siap. Sudah siap? Boleh konsentrasinya ke depan kelas. Nah, coba sekarang kita tes dari tepuk pagi, siang, malam. Nah, baik, sudah konsentrasi ya. Sekarang lebih cepat. Malam,
Sebuah rekaman video yang diunggah area traffic control system atau pengendalian lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pakai itu, pakai JKT terus langsung lah ya, bawa aja langsung pulang ke rumah, bawa helm, langsung pakai helm. Siap. Tak hanya pemotor, pengendara roda 4 juga kerap melanggar. Sejumlah angkutan kota parkir sembarangan hingga menyebabkan arus lalu lintas macet. Petugas berulang kali memperingatkan pengendara. Baik, kenapa? Nah, itu adalah tahap awal ya. Tahap awal pada Prabot Base ini yaitu menampilkan video mengenai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, Anda bagaimana menanggapi video tadi? Senang? Enggak. Kirain senang. Menurut kalian bagaimana video tadi? Bagaimana tanggapan kalian? Patut tak ditiru? Tidak. Bukan pelanggaran norma enggak? Ya. Pelanggaran norma ya. Mengapa itu termasuk pelanggaran norma? Karena bisa membuat kekacauan. Ya, kekacauan. Nah, orang yang tadi itu adalah perilaku apa yang dilakukan? Yang apa yang tadi itu orang itu? Parkir sembarangan, tidak pakai Tidak helm. pakai helm ya. Terus dia gocek. Tiga. Itu mengganggu nggak kira-kira? Enggak. Mengganggu kan menimbulkan dampak yang negatif ya terhadap pengendara lain. Diharapkan di sini mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Nah baik, selanjutnya ya setelah tadi ditayangkan video, nah nanti kalian silahkan kembali ke kelompoknya yang minggu lalu. Masih ingat tak dengan kelompok minggu lalu? Ya. Nah, kelompok minggu lalu nanti ibu akan mengajak kalian berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam berkendara di jalan raya. Pasti banyak permasalahan yang bisa kalian ambil seperti itu ya. Nanti silakan kalian menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok itu memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Ya, silakan. Boleh sekarang kembali ke kelompoknya. Ya, silakan cari posisi kelompoknya. Ketua kelompok boleh diambil LKPN depan. Ya. Boleh dibuka LKPD-nya. Nah, baik anak-anak, silakan sekarang dikerjakan tugasnya bersama kelompok ya. Silakan didiskusikan. Kalian cari apa permasalahannya itu. Kalian cari identifikasi masalahnya. Setelah itu kalian cari kajian literatur. Ya, kajian literatur itu adalah terkait dengan penelitian-penelitian yang kalian temui dari internet. Kalian cari ya dari internet, dari sumber-sumber resmi. Setelah itu kalian cari penyebabnya apa dari permasalahan yang kalian dapatkan. Setelah itu kalian cari buatkan solusinya. Ya, buatkan solusinya dari permasalahan yang kalian dapatkan. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, ya boleh dikerjakan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan. Bu, Ya. saya mau bertanya, apakah literaturnya itu boleh dari narasumber? Boleh ya. Nah, dalam kajian literaturnya itu, kalau kalian menemukan banyak ada di internet, boleh itu dipakai. Ya, misalnya kalian dapat dari penelitian si A dengan si B itu, boleh. Ya, boleh lebih dari satu. Ada lagi pertanyaan? Mungkin ada kelompok 1, kelompok 2, 3. Gimana? Silakan dikerjakan ya tugasnya ya. Diskusikan. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Kelompok 4? Silakan. Nanti kalau sudah mengerjakan pasti ada ya pertanyaan.
Gimana kelompok 3? Ada pertanyaan? Ada sih. Ada. Tentang apa? Ada solusinya tadi tidak satu. Solusinya dalam permasalahan kalian. Boleh? Ya, solusinya itu boleh. Misalnya dari pemerintah, misalnya dari masyarakat, bisa kalian berikan solusi ya. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Ya, silakan lanjutkan. Kelompok 2 ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ya, silakan kerjakan. Silakan ya, waktunya masih lagi sedikit, silakan kalian manfaatkan waktunya, silakan cari literatur yang sesuai dengan permasalahan kalian ya. Boleh kalian cari di internet, yang ingat ya, boleh cari di internet ataupun buku-buku yang sudah kalian miliki boleh ya. Itu adalah tujuannya agar kalian bisa berpikir kritis terkait permasalahan-permasalahan mengenai pelanggaran lalu lintas dalam kehidupan berkaitan dengan pentingnya norma yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas tadi. Ya, seperti tadi kalian kan sudah menonton videonya yang sudah ditayangkan. Dalam video itu menjelaskan bagaimana pelanggaran lalu lintas itu sangat mengganggu masyarakat. Baik, Ibu lihat sudah semua yang selesai. Ya, kita akan mulai presentasi. Nana siap? Siap. Boleh mulai dari kelompok 1 ya. Karena tadi materi kelompok 1 sudah selesai. Kita akan mulai. Silakan maju ke depan. Baik, kita akan mulai dari kelompok 1. Silakan mulai. Selamat siang Ibu guru dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja lembar RKPD kami. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Di sini nama saya Dimas Anggara. Lanjut. Nama saya Rio. Ya. Nama saya Adif. Nama saya Rila. Nama saya Sulu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Identifikasi masalahnya yaitu tidak memakai helm saat berkendara. Kajian literatur. Menurut jurnal ilmiah dari Irfan Rifai Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya, motif perempuan berkendara sepeda motor tanpa helm. Studi kasus di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Penyebab pengendara motor mengenakan helm adalah 1. Jarak dari rumah ke sekolah menjadi pertimbangan utama responden tidak memakai helm. Yang kedua, kehadiran aparat kepolisian dan motif tidak memakai helm. Yang ketiga, identitas helm. Yang ketiga, identitas sebagai alasan tidak memakai helm. Nomor 4, style dan ketiga kenyamanan memakai helm. Dan yang kelima, aturan sosial dan praktis. Solusinya adalah pengendara motor harus meningkatkan kesadarannya di jalan raya, dan aparat kepolisian seharusnya lebih sering melakukan patroli terhadap pengendara motor di jalan raya. Sudah? Nah, baik, itu tadi penampilan dari kelompok 1. Nah, sekarang siapa kira-kira yang mau bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya? Kelompok 4. Ya, silakan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Desti Cahyodiana dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, sanksi apa yang akan didapat jika pengendara bermotor tidak menggunakan helm? Sanksi yang didapat jika pengendara motor Tidak
tidak menggunakan helm. Ya, apa sanksi yang didapat? Boleh silakan diskusikan. Sanksi apa yang didapatkan kalau kita berkendara motor ya tidak menggunakan helm? Kelompok 2. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pencarian tugas yang diberikan oleh ibu guru. Nah, sebelum kita presentasi, izinkan kami memperkenalkan nama-nama kami. Nama saya Meta. Nama saya Nana. Nama saya Nila. Nama saya Rian. Nama saya Dika. Nah, itu nama-nama anggota kelompok kami dan izinkan saya melanjutkan presentasi. Identifikasi masalah berdasarkan kajian literatur dari jumlah ilmiah Yeremia Febiato 1, Rizky Setiawan 2, Rudi Setiawan 3, David Wiono berjudul analisis faktor-faktor yang mengaruhi pelanggar lampu merah pada persimpangan jalan perkotaan. Nah, faktor-faktor yang mengaruhi pelanggar menerobos lampu merah yaitu rasa takut akan tilang saat menerobos, penguasaan diri untuk tidak menerobos lampu merah, adanya SD di persimpangan jalan, keinginan seseorang untuk memuaskan dirinya saat menerobos lampu merah yang meningkatkan adrenalin, pengaruh orang-orang terdekat, keluarga, dan sahabat, tingkat kesabaran saat ini di lampu merah berkendara di cuaca panas atau hujan, tingkat keramaian lalu lintas, dan ketegasan sanksi yang berlaku, keinginan untuk tiba di tujuan lebih cepat, perasaan bangga setelah menerobos lampu merah, tingkat kepedulian terhadap keselamatan pengendara lain. Solusinya adalah yang kelompok kami berikan dari pihak pengendara motor lebih meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait menjadi pengendara yang baik. Dari pihak kepolisian agar memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar lalu lintas. Nah, itu dia tadi presentasi hasil pencarian diskusi kelompok kami. Dan kami akan membuka sesi bertanya jawab. Baik, silakan kelompok yang lain ya boleh bertanya kepada kelompok 2. Mereka itu membahas tentang permasalahan dalam melanggar lampu lalu lintas ya. Nah, silakan siapa yang mau bertanya mengenai materi kelompok 2. Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Putri Sendiri Putri di kelas 7A. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apakah melanggar lampu lalu lintas mendapatkan sanksi? Melanggar lalu lintas akan mendapatkan sanksi berupa denda atau yang lebih beratnya penjara. Jawabannya ada lagi yang lain? Ada? Bagaimana penampilan dari kelompok 2? Mungkin yang mau menanggapi? Ya, silakan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nika Desimane dari kelompok 1. Tanggapan saya terhadap kelompok 2 adalah penampilan kelompok 2 sudah bagus, hanya ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Ya, benar sekali ya, sudah bagus ya. Mungkin nanti ditingkatkan lagi dalam bekerja kelompoknya ya. Silakan untuk kanan untuk kelompok 2. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan lembar kerja kelompok kami. Sebelum ke presentasi, jadi kami memperkenalkan. Saya Dita. Saya Rama. Saya Nuria, saya Anggeni. Saya Adi. Identifikasi masalah, yaitu menyalahgunakan zebra cross.
Satuan lalu lintas peserta Bandung Lampung menjadi faktor penghambat dalam pengawasan, pengamanan dan perlindungan terhadap hak-hak pejalan kaki dalam menggunakan fasilitas zebra cross serta Nah baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Untuk kelompok 3, mereka itu membahas tentang bagaimana permasalahan terkait bagaimana masyarakat itu ada yang menyalahgunakan zebra cross. Silakan siapa yang mau bertanya untuk kelompok 3? Ya silakan Meta. Perkenalkan, nama saya Nika Deka Satu Kibatan Dewi, absen 20. Di sini saya akan menanyakan kepada kelompok 3. Nah, apa dampak jika banyak orang yang salah menggunakan penggunaan zebra cross? Nah, apa kira-kira dampaknya? Boleh diskusi? Boleh, silakan diskusikan. Apa kira-kira dampaknya kalau banyak masyarakat itu yang menyalahgunakan zebra cross? Kalian kan tahu sendiri mana tujuan atau fungsi dari zebra cross itu. Nah, dampaknya apa kalau itu disalahgunakan? Silakan diskusikan. Kira-kira dampaknya. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Meta. Jika dampak yang melanggar zebra cross yaitu ada kecelakaan jika banyak yang menggunakan zebra cross. Bisa menimbulkan kecelakaan ya, karena misalnya sudah lampu hijau, misalnya ada yang jalan di zebra cross, nah seperti itu kan bisa menimbulkan kecelakaan ya. Sudah bagus jawabannya. Bagaimana, ada yang mau menanggapi penampilan dari kelompok 3? Bagaimana penampilannya? Boleh dari kelompok 4, boleh? Silakan ya. Bagaimana penampilan dari kelompok 3? Bagaimana saat presentasi tadi, saat berdiskusi tadi? Silakan disampaikan. Menurut saya presentasi kelompok 3 sudah cukup baik ya, dan mereka juga sudah menunjukkan kerjasama mereka dengan berdiskusi saat diberikan pertanyaan tadi. Ya, bagus sekali ya. Itu tadi jawaban dari Krisna. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, sudah. Nah, itu tadi penampilan dari kelompok ya, presentasi dari masing-masing kelompok sudah sangat baik ya, sudah mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dengan baik ya. Cuman ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Nah, tadi penampilan dari kelompok 1 ya sudah mampu mengidentifikasi permasalahan mengenai bagaimana masyarakat itu yang tidak menggunakan helm ya. Kalian sudah mampu mencari penyebab dan memberikan solusinya. Itu juga untuk kelompok 2 sudah terlaksana dengan baik, kelompok 3 dan kelompok 4. Baik ya, sudah bagus sekali penampilan kelompoknya. Sekarang tiba saatnya kita di akhir kegiatan, yaitu penutup. Ya, penutup kita pada hari ini. Ya, jadi kita awali dengan menyimpulkan apa sih yang bisa kalian ambil pada diskusi hari ini. Ya, apa sih kira-kira kesimpulannya? Ya, siapa yang mau menyampaikan? Dari Dimas, silakan. Jadi kesimpulannya adalah kami dapat mempelajari arti penting norma bagi kehidupan masyarakat. Boleh, ada lagi yang lain mau menambah jawaban Dimas ya? Pentingnya norma. Setelah tadi kalian menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, ternyata norma itu sangat penting. Kalau tidak ada norma, itu kehidupan masyarakat tidak akan mencapai keteraturan. Ya, paham dah? Baik. Nah, kira-kira dari pembelajaran tadi, kira-kira apa sih materi yang paling kalian kuasai? Ayo, apa sih materi yang paling kalian kuasai? Apakah fungsi norma? Apakah sanksi dari norma itu? Apakah akibat dari norma itu? Nah, silakan. Dari mana? Dari yang materi apa yang paling kalian kuasai? Yang paling kalian pahami? Tentang apa? Ya, dari Krisna? Sanksi jika melanggar norma. Iya, benar sekali, boleh ya. Sanksi jika melanggar norma. Ya, sekarang Krisna sudah tahu kan sanksi kalau kita melanggar norma itu? Sudah. Bagus ya. Yang lain sudah tahu? Sudah. Bagus ya. Terus ada tak materi yang belum kalian kuasai? Sudah semua ya, paham? Ada yang
Masih membingungkan kira-kira? Tidak. Bagus ya. Nah, itu tadi penutup kita. Nah, anak-anak, nah sudah di penghujung acara ya, kita juga akan memberikan kalian post test. Karena di awal sudah ada tes, sekarang ikut tes kembali kemampuan kalian setelah belajar kelompok ya. Setelah tadi kita belajar kelompok. Nah, dikeluarkan lagi HP-nya. Ya, silakan HP-nya dikeluarkan, dikerjakan kembali link untuk mengikuti post test pada hari ini. Nah, bukunya ditutup ya. Nah, bukunya ditutup. Ya, silakan kerjakan sendiri-sendiri. Isi nama, nomor kelas. Ya, silakan. Waktunya lagi 5 menit. Nah, ini pasti sudah selesai nih, udah diam. Wah, nilainya 100. Bagus sekali ya, Rahman. Nilainya 100. Nah, nilainya langsung muncul ya. Kalian bisa lihat langsung. Sudah? Nah, baik ya. Ada yang benar semua? Siapa yang benar semua? Wah, banyak. Salah satu? Salah dua? Berarti yang lainnya sudah bagus ya. Sudah banyak yang nilainya ke atas. Ya, tepuk tangan dulu ya. Maksimal ya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan untuk materi minggu depan ya. Minggu depan anak-anak nanti kita belajar tentang norma, tentang perilaku yang sesuai dengan norma. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak. Ya, anak-anak silakan dulu kembali. Nah, baik anak-anak, setelah tadi Ibu menyampaikan materi untuk minggu depan, kira-kira ada pertanyaan enggak? Tidak. Sudah ya? Sudah pas? Sudah pas. Karena ini sudah jam terakhir, artinya kalian sebentar lagi langsung pulang ya. Nah, anak, sebelum kita mengakhiri, nah kita tutup dengan doa ya. Semoga pembelajaran yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Silakan Dimas berdiri, pimpin doanya. Yang lain? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dimas.